Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ersuna Arif dari Waalaikumsalam. Forum News Network. Bang Said itu, ini soal PMN atau perencanaan modal negara di Jiwasraya ini juga menjadi kontroversi yang cukup menarik ya. Orang khawatir ini jangan-jangan bisa menjadi skandal Senturi Jilid 2. Apa mungkin seperti itu, Bang Said itu? Saya bukan anti PMN, tapi negara mengambil alih tanggung jawab terhadap perampokan itu sangat salah. Dan Senturi Jiwasraya ini jelas-jelas dirampok, tapi negara langsung mengambil alih bahwa untuk menyelamatkan Jiwasraya maka dilakukan penyertaan modal negara. Kalau di bank itu namanya bailout. Jadi seluruh kerugian yang dirampok itu ditanggung oleh negara lewat APBN. Ini sama persis. Senturi juga dilakukan hal yang sama, dan yang melakukan adalah orang yang sama. Itu Bu Sri Mulyani dua-duanya. Jadi itu perlu diwaspadai. Nah, perlu saya jelaskan bahwa tentang Jiwasraya ini sampai perampokannya secara singkat, bahwa Jiwasraya ini sebenarnya pernah mengalami defisit sekitar 3 triliun karena dampak krisis 98. Tahun 2006-2007 BUMN menyampaikan hal itu kepada Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, agar diberikan penyertaan modal negara untuk menyehatkan kembali Jiwasraya dari dampak krisis 98. Tapi Sri Mulyani belum sempat sampai pembahasan formal, selalu menolak. Karena mengusulkan penyertaan modal negara itu bukan dari Kementerian BUMN, tapi dari Kementerian Keuangan. BUMN lain disetujui. Nah, dia tidak mau memasukkan Jiwasraya sebagai untuk mendapatkan PMN untuk menyehatkan. Yang menarik, pas Jiwasraya terjadi perampokan, maka ujuk-ujuk Bu Sri Mulyani menyiapkan dana 20 triliun untuk penyertaan modal negara menyelamatkan Jiwasraya. Yang menariknya adalah jumlahnya mirip dengan jumlah sebesar yang dirampok. Ya. Sama persis pada saat Senturi juga 6,7 triliun dirampok, disiapkan juga bailout di APBN 6,7 triliun. Jadi modusnya mirip sama. Nah, kita tahu modus kejadiannya juga hampir sama. Senturi terjadi perampokan itu mendekati Pilpres. Jiwasraya juga terjadi perampokan lewat Pilpres. Dan masih ingat dulu Mas Hersu bahwa Senturi itu ya 2014 ya. Senturi. Kenapa? Senturi itu 2009. 2009. Ya, 2009. 2008 2009. Ya. Nah, selalu 1 tahun sebelum Pilpres. Nah, Jiwasraya itu mulai 2016, 2017, 2018, 2019. Dan yang menarik di Senturi ini, di Jiwasraya ini adalah ditariknya mantan direktur keuangan yang sekarang sudah jadi tersangka menjadi masuk ke KSP, kantor KSP, ya. Nah, di bawah Pak Muldoko, ya kan. Nah, ditarik ke sana dan di 2018, 2019. Dari situ puncak-puncaknya terjadinya perampokan oleh pihak tertentu. Nah, tapi Senturi lebih sederhana karena perampoknya gampang, karena terfokus ke beberapa orang saja yang sudah disebutkan di pengadilan. Jadi, nah, dan kita tahu orang-orang yang disebutkan itu orang-orang dekat kekuasaan yang disebutkan terkait dengan perampokan Jiwasraya. Nah, itu jadi kecurigaan bahwa penyertaan modal negara ini bukan ditujukan semata-mata penyehatan Jiwasraya, tapi ditujukan untuk menutupi perampokan yang terjadi di
di mendekati Pilpres 2019. Itu apa namanya, sudah mulai terbuka di pengadilan kok, bahwa itu memang terjadinya sekitar tahun-tahun seperti itu. Nah, awalnya Mas Sersu masih ingat bahwa semua orang dulu menyatakan, banyak sekali orang yang menyatakan bahwa ini bukan perampokan, ini adalah risiko bisnis. Ya. Dan sayalah yang pertama menyatakan bahwa ini perampokan. Kenapa saya menyatakan ini perampokan? Karena satu, produk yang sama oleh asuransi lain tidak terjadi. Yang kedua, terjadi mendadak sedemikian rupa dan waktu sekejap langsung disedot uang itu. Yang ketiga menyatakan bahwa ini terjadi transaksi di antara orang-orang tertentu saja yang menjadi koordinator tanda kutip untuk pengalihan memeras Jiwasraya melalui berbagai modus, termasuk modus pembelian aset-aset orang tertentu yang dekat kekuasaan oleh Jiwasraya. Itu kira-kira Mas Sersu. Jadi modusnya mirip sekali dengan Senturi. Ya. Nah, tapi persoalannya kan sekarang untuk membuktikan apakah itu perampok atau tidak agak sulit karena berkas-berkasnya di Kejaksaan Agung kemungkinan besar sudah terbakar itu, Bang Said itu. Gimana itu? Jadi sejak kemarin saya berpikir kok ada kejadian tanda kutip yang bersamaan, kejadian terbakarnya Kejaksaan Agung atau dibakar lah, kedua, karena polisi sudah menyatakan dibakar. Ya. Dibakarnya. Ya. Nah, yang kedua kejadian Mahfud MD sudah menyatakan bahwa Prof. Mahfud MD menyatakan bahwa beliau sebagai Menko Polhukam dan Presiden tidak bisa berbuat apa-apa terhadap penegakan hukum. Nah, jadi yang ketiga Menteri Keuangan mengusulkan penyertaan modal negara menyelamatkan Senturi. Jadi apa maksudnya analisisnya begini? Kalau dinyatakan dibakar, itu tidak bisa lagi, kalau bukti terbakar tidak bisa mengungkap lagi, udah selesai, paling tinggi adalah pidana. Dan saya udah berpikir nanti kemungkinan akan ditangkap orang kecil yang membakar gitu ya, seakan-akan udah jalan, tapi buktinya sudah hilang. Nah, sehingga bukti-bukti transfer apa segala 20 triliun tuh hilang, dan orang yang melakukan perampokan sudah aman, gitu. Nah, Pak Mahfud MD menyatakan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sinyal itu bisa dibalik oleh penegak hukum, akhirnya kita bebas bisa melakukan apa saja karena Menko Polhukam dan Presiden sudah menyatakan tidak bisa melakukan apa-apa. Itu kejadian yang bersamaan, nggak tahu kebetulan atau apa, tapi analisis saya demikian tuh, bahwa ini memberikan keamanan kepada para perampok Jiwasraya dari tuntutan hukum. Ya. Ini modusnya mirip sekali dengan Senturi ya, jadinya meskipun bisnisnya berbeda lah ya, karena satu asuransi yang satu perbankan. Modusnya mirip sekali. Saya kebetulan ikut saat penyelesaian Senturi. Saya ikut penyelesaian Senturi. Pada saat itu saya asesmen dan saya berpendapat dan ikut rapat pertama. Saya berpendapat sebaiknya Senturi diakuisisi oleh Mandiri. Ya. Nah, tujuan saya adalah agar saya bisa tahu siapa yang merampok Senturi. Itu tujuan saya saat itu. Bedanya apa? Bedanya akuisisi dengan bailout apa? Kalau akuisisi berarti kita bisa menelusuri siapa saja yang mengambil uang yang tidak sah di Senturi. Kalau di bailout ditutup bank itu dan diambil alih resikonya, dan ditutup bank itu diambil resiko oleh negara, itu bedanya. Maka perampoknya aman. Itu sama dengan BLBI dulu, itu persis sama. Nah, saat itu rapat saya menyatakan demikian, beberapa orang yang saya tidak perlu sebutkan namanya yang setuju bahwa harusnya diakuisisi. Saya pada saat itu dengan Agus Marto, pada saat itu Dirut Bank Mandiri, mantan Menteri Keuangan, mantan Gubernur BI, sudah sepakat bahwa kita sebaiknya akuisisi. Dan Mandiri tidak ada masalah untuk mengakuisisi, karena kira-kira hanya sekitar 6 triliun, aset Bank Mandiri saat itu sudah 600-an triliun, jadi tidak ada pengaruh sama sekali. Tapi semua dimentahkan, masih ingat rapat yang bersejarah. Bersejarah saat itu adalah rapat penyelesaian bailout Senturi yang diputuskan jam 2 malam. Ya, jam 2 malam. Jam 2 pagi, saya kira tepatnya jam 2 pagi. Jam 2 pagi dan oleh Pak Budiono sama sebelah gitu ya katanya ya. Pemilik ya, dari ruang sebelah. Nah,
Betul. Dan saya ada di Borobudur makan sop buntut karena menunggu. Menunggu. Kalau akuisisi berarti kan saya bekerja dengan Pak Agus Marto segera gitu. Kalau putusnya akuisisi. Dan saat itu saya nggak tahu, sudah tidak bisa kita ikut rapat, ya udah kita makan sop buntut aja di Hotel Borobudur. Nah, sambil ngantuk-ngantuk datang pemberitahuan bahwa keputusannya adalah bailout. Nah, sekarang kembali ke Jiwasraya. Ini adalah bailout juga sebenarnya. Bailout juga sebenarnya karena kerugian, kehancuran BUMN-nya kalau ini tidak dibubarkan Jiwasrayanya adalah ditutupi dari uang rakyat lewat APBN. Itu persis sama dan dilakukan oleh orang yang sama gitu. Ibu Sri Mulyani. Jadi saya katakan Ibu Sri Mulyani pernah menolak menyehatkan Jiwasraya karena resiko bisnis, tapi semangat memberikan uang karena perampokan. Ya, karena perampokan. Jadi dengan perusahaan yang sama. Ya, kalau kemarin waktu Senturi itu alasannya kalau tidak di bailout itu berdampak sistemik. Meskipun itu kemudian jadi perdebatan panjang ya. Nah, kalau ini alasannya apa? Kenapa harus di saya tidak, alasannya pasti menyatakan menyelamatkan nasabah. Oke? Menyelamatkan nasabah dan menyelamatkan BUMN. Alasan bisa dilihat. Kalau mau menyelamatkan nasabah, maka saya setuju menyelamatkan nasabah, maka bukan penyertaan modal negara, tapi dana talangan yang jaminannya adalah aset-aset para perampok. Aset-aset para perampok yang sedang diadili, mudah-mudahan masih bisa dikejar, dan itu pakai undang-undang pencucian uang, sehingga aset-asetnya kita tahu kan yang sudah disebutkan salah satu nama kan orang yang di istana gitu kan, dekat istana yang disebutkan. Ya, saya takutnya ini karena menutupi semua itu, maka tutuplah itu sehingga tidak menyebar kemana-mana. Takutnya orang ini nyanyi gitu kan. Nah, ini sehingga jadi kalau mau rasional menurut saya, selamatkan Jiwasraya, selamatkan nasabah, maka lewat dana talangan dengan jaminan aset-aset para perampok dan kejarlah perampok itu. Dan itu adalah tugas negara mengejar perampok itu. Dan itu menurut saya, kalau presiden ini maka dia tugaskan penegak hukum semua, OJK. OJK sekarang sudah punya data, menyatakan kan bahwa ada transaksi ratusan triliun yang diikuti kan, dan ketahuan uangnya itu kemana gitu kan. Nah, jadi follow the money saja sesuai dengan undang-undang undang-undang yang ada. Follow the money, siapa yang mengambil itu yang dikejar. Jadi bukan dengan lewat penyertaan modal negara. Ya, nah, saya kira begini Mas Heru. Penyehatan Garuda itu kan talangan, bukan penyertaan modal negara. Nah, yang untuk PTP juga talangan. Jadi ada modal dana talangan. Kenapa nggak dana talangan saja? Bukan penyertaan modal negara. Penyertaan modal negara itu sama dengan bailout. Akuisisi itu sama dengan talangan, gitu loh. Dan itu apa namanya persamaannya. Nah, tapi kalau udah bailout sama PMN itu ya perampoknya udah ketawa. Oke. Kalau dengan talangan, apa ada jaminan tidak terulang lagi kasus seperti pada waktu Senturi atau kasus BLBI yang lebih besar tuh, Bang Said Didu? Ya, pada waktu itu kan kemudian aset-aset yang para taipan-taipan kan jago-jago, dia udah mengalihkan asetnya ke luar negeri dan sebagainya, dan akhirnya sampai sekarang pun itu tidak lunas. Sementara kemudian dibentuk BPPN, kita tahu sendiri juga kemudian aset-aset itu untuk pesta pora juga orang-orang tertentu. Itu kasus lain. Yang penting bahwa perampoknya harus bikin jerak. Senturi kan aman perampoknya. Oke? Kalau BLBI masih sempat menderita, itu proses berikutnya, permainan berikutnya kan. Tapi pada saat itu ambil alih semua dulu, baru di apa namanya, nah permainan berikutnya. Nah kalau ini dilakukan, maka ambil alih semua dulu aset perampok Jiwasraya. Setelah itu dihitung, baru dikembalikan talangan untuk dana talangan yang diberikan. Itu saya pikir apa namanya salah satu alternatif solusi. Tapi kalau BUMN itu sudah ya bailout. Nah,
Oke, sekarang PMN. Pertanyaannya, memang pemerintah punya duitnya untuk melakukan PMN dalam situasi sekarang ini? Jadi sekarang ini kan begini, pemerintah ini mungkin pemerintah yang paling enak sekarang karena DPR udah mengamputasi dirinya, tidak mengamputasi dirinya menghilangkan hak budget di lewat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Jadi DPR mau apa saja, jadi APBN itu hanya Perpres saja, jadi apa keinginan Perpres nggak. Nah, ini semua pembiayaan sekarang dari utang. Jadi bayangkan orang dirampok, Jiwasraya dirampok, ditalangin, diganti oleh negara dari hasil utang yang bunganya tinggi, kemudian dibayar oleh rakyat. Perampoknya ketawa-ketawa. Jadi saya nggak bingung benar gimana posisi cara mengambil kebijakan seperti itu. Pasti mereka menyatakan ya Jiwasraya harus diselamatkan, nasabah harus diselamatkan. Setuju, tapi bukan dengan cara penyertaan modal negara. Tapi penyertaan adalah bagaimana uang perampok itu uang perampok diambil untuk mengganti kerugian. Itu prinsipnya. Makasih Bang Said Didu. Menarik sekali ini karena Anda udah seperti detektif ini dalam soal kejahatan uang negara. Ya kebetulan saya agak ikut, jadi agak paham. Ya, mengendus modusnya, pelakunya, kemudian malah kemana-mana. Tapi mudah-mudahan ini bisa didengar, atau Anda jangan-jangan seperti Pak Mahfud juga, saya cuma bisa memberikan saran tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi atau sebaliknya, ya. Silahkan kalian menggonggong terus, aku tetap jalan. Ya. Penguasa menyatakan itu, silahkan kalian menggonggong terus, silahkan Marhesu teriak, Saidil teriak, emang gua pikirin. Kira-kira. Oke, terima kasih Bang Saidil. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.